sebuah kekaisaran yang ada di Jepang sana yang sudah berdiri lebih dari 2 milenium, dan justru di era modern inilah keberadaan mereka hampir punah. Tapi di tengah semua huru-hara ini, keajaiban datang. Orang sering bilang gak ada yang abadi di dunia ini. Tapi kayaknya kalimat ini tuh jadi suatu pengecualian untuk sebuah kekaisaran yang ada di Jepang sana yang sudah berdiri lebih dari 2 milenium atau 2000 tahun lamanya. Dan justru di era modern inilah keberadaan mereka hampir punah. Hanya karena tidak adanya kelahiran seorang bayi laki-laki. Kekaisaran Jepang itu unik. Mereka percaya kalau kaisar itu adalah keturunan langsung dari Dewi Matahari atau bisa disebut juga dengan Amaterasu. Amaterasu ini dalam kepercayaan Shinto adalah dewi tertinggi yang jadi simbol cahaya, kehidupan, dan leluhur bangsa Jepang. Kalau kita tarik mundur ke awal mula munculnya kekaisaran ini, mereka diklaim berdiri dari tahun 660 sebelum Masehi. Pendiri sekaligus kaisar pertama mereka namanya Kaisar Jimmu diklaim sebagai keturunan dari Amaterasu sendiri. Sejak saat itu, garis keturunan kekaisaran Jepang dianggap tidak pernah putus. Kalau dihitung-hitung, udah ada sekitar 125 kaisar yang pernah memimpin Jepang. Mereka melewati zaman samurai, shogun, hingga modernisasi di era Meiji. Dan yang bikin istimewa, kekaisaran Jepang itu disebut-sebut sebagai monarki tertua yang masih bertahan sampai hari ini. Tapi ada satu aturan yang bikin Jepang ini tuh beda dari kerajaan yang lainnya. Kaisar Jepang ini tuh harus laki-laki dan harus berasal dari garis keturunan laki-laki. Simpelnya, cuma anak laki-laki dari kaisar atau pangeran aja yang bisa jadi pewaris tahta. Nah, aturan pewaris yang ketat itu akhirnya jadi masalah di era modern sekarang ini. Kenapa? Langsung aja kita masuk ke pembahasan intinya. Kaisar Akihito naik tahta pada tahun 1989 dan dia punya 2 anak laki-laki. Yang pertama ada Pangeran Naruhito yang nantinya jadi kaisar sekarang ini sedang menjabat. Yang kedua ada Pangeran Akishino. Sejauh ini masih aman kan? Karena kan udah ada Pangeran Naruhito yang nantinya jadi putra mahkota. Tapi konflik itu mulai muncul sebenarnya ketika Pangeran Naruhito menikah dengan seorang wanita namanya Masako Owada. Nah, siapa sih Masako Owada ini? Dia adalah seorang wanita biasa, bukan dari keluarga bangsawan. Dia ini dikenal pintar, cantik, berpendidikan tinggi, anak diplomat, dan bahkan dia lulusan Harvard University. Jadi dia ini bisa dibilang seorang perempuan modern yang tiba-tiba masuk ke keluarga istana yang penuh dengan aturan ketat. Setelah menikah dengan Pangeran Naruhito, sayangnya mereka cuma dikaruniai satu orang anak namanya Aiko. Nah, Aiko ini adalah seorang putri, seorang princess, bukan seorang pangeran. Jadi, Naruhito nggak punya anak keturunan langsung yang bisa mewarisi tahta. Karena kan menurut aturan yang aku jelasin tadi, cuma anak laki-laki yang jadi pewaris tahta kan. Media Jepang tuh waktu itu nggak ada henti-hentinya memberitakan kapan Masako ini bisa ngasih keturunan anak laki-laki. Gimana guys? Kebayang nggak sih? Hidup di istana mewah, serba berkecukupan, semuanya ada. Tapi tiap hari tuh kamu ditanyain kapan punya anak laki-laki. Hal itu tuh sempat bikin Masako drop banget dan dia sempat kena mental juga. Jadi dia memutuskan untuk hiatus selama bertahun-tahun, dia nggak pernah kelihatan di publik sama sekali. Sementara itu, adik dari Pangeran Naruhito punya 2 anak perempuan saja. Yang pertama ada Putri Mako dan yang kedua adalah Putri Kako. Itu artinya generasi penerus berikutnya tidak ada anak laki-laki. Dan karena aturan melarang putri untuk naik tahta, akhirnya Jepang berada di ambang krisis pewaris. Coba kalian bayangin kerajaan yang udah berdiri lebih dari 2 milenium atau 2000 tahun, hampir kehilangan pewaris hanya karena nggak ada bayi laki-laki yang lahir sama sekali. Krisis pewaris ini akhirnya bikin Jepang itu masuk ke dalam suatu perdebatan yang besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, masyarakat dan politisi itu mulai mempertanyakan apakah sebenarnya peraturan tentang pewaris tahta yang harus laki-laki ini tuh masih relevan atau enggak gitu. Ada yang bilang, kenapa nggak sekalian aja biarin perempuan yang naik jadi kaisar? Toh di sejarah Jepang juga udah pernah ada 8 kaisar yang pernah memimpin mereka kok. Beberapa di antaranya tuh bahkan cukup terkenal, seperti Empress Suiko di abad ke-7 yang memimpin Jepang ketika Buddhisme mulai
masuk, atau Empress Go Sakuramachi di abad ke-18 yang tercatat sebagai kaisar terakhir perempuan sebelum aturan dipersempit cuma untuk laki-laki. Jadi sebenarnya ide kaisar perempuan ini tuh bukanlah hal yang baru di sana. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Jepang siap untuk kembali ke tradisi lama itu di era modern sekarang ini? Di tengah kebingungan itulah muncul satu nama yang digadang-gadang bisa menjadi penerus kaisar selanjutnya. Siapa? Tentu saja Putri Aiko. Putri Aiko ini sudah mendapatkan simpatik dari masyarakat. Masyarakat tuh juga kayak udah punya bayangan gitu loh. Kayaknya kalau misal Aiko yang naik tahta, seorang kaisar perempuan di abad ke-21 yang bisa jadi simbol modernitas kekaisaran Jepang. Tapi, di sisi lain ada kelompok konservatif yang nggak setuju sama pendapat ini. Mereka berpikir kalau kaisar itu harus laki-laki. Karena bagi mereka, garis keturunan laki-laki itu adalah inti dari kekaisaran Jepang. Mengubah aturan artinya merusak tradisi yang sudah ada sejak 2000 tahun lamanya. Nah, debat ini tuh beneran intens dan panas banget guys. Sampai-sampai pemerintahan Jepang itu sempat bikin panel khusus di tahun 2005 yang membahas reformasi hukum kekaisaran. Dan waktu itu, hasil survei menunjukkan kalau mayoritas masyarakat setuju kalau misal perempuan juga bisa naik tahta. Tapi, di tengah semua huru-hara ini, keajaiban datang. Apakah itu? Pada tahun 2006, akhirnya kabar yang mereka tunggu-tunggu datang juga. Pangeran Akishino, adik dari Pangeran Naruhito tadi, akhirnya mengumumkan kalau dia memiliki anak laki-laki. Pangeran itu akhirnya diberi nama Pangeran Hisahito. Kelahirannya sudah tentu langsung jadi berita besar. Bukan cuma di Jepang, tapi sampai ke seluruh dunia. Kenapa bisa sampai se-booming itu, se-hits itu? Karena Hisahito ini adalah pangeran pertama yang lahir dalam 40 tahun. Jadi semenjak kelahiran ayahnya, Jepang itu tidak pernah melahirkan lagi bayi laki-laki. Yap, benar sekali. Jadi Hisahito ini adalah bayi yang ditunggu-tunggu selama 40 tahun lamanya. Coba kalian bayangin betapa leganya kalangan konservatif waktu itu. Panel khusus yang dibuat tadi untuk merencanakan reformasi kekaisaran akhirnya dibubarkan begitu saja. Semua rencana perubahan berhenti mendadak. Karena lahirnya Hisahito, garis keturunan laki-laki di Jepang ini dianggap aman kembali. Tapi di tengah kelahiran Hisahito yang membahagiakan ini, ternyata ada gosip yang beredar di kalangan masyarakat Jepang. Apakah itu? Katanya, ibu dari Pangeran Hisahito atau Putri Kiko, kehamilannya mungkin dibantu oleh medis. Karena kehamilannya ini dianggap terlalu tepat waktu untuk menyelamatkan monarki dari krisis pewaris. Tapi balik lagi itu cuma gosip ya. Dan ini tuh nggak pernah dikonfirmasi sama sekali. Namun gosip yang aku sebutkan tadi itu membuat kelahiran Pangeran Hisahito makin dramatis. Dan dibalik semua euforia itu ada sebuah kenyataan pahit yang nggak bisa dihindari. Seluruh masa depan kerajaan Jepang saat ini hanya bergantung pada Pangeran Hisahito yang baru aja lahir. Dan hari ini, Pangeran Naruhito sudah naik tahta menggantikan ayahnya pada tahun 2019. Putri Aiko kini sudah beranjak dewasa, cerdas, dia tuh juga terkenal cantik, berprestasi, dan cukup populer di mata masyarakat Jepang. Banyak yang menilai Putri Aiko ini tuh sebenarnya juga cocok atau pantas untuk melanjutkan garis kaisar. Tapi, yang namanya aturan tetaplah aturan. Selama hukum kekaisaran tidak diubah, Aiko tidak akan pernah bisa menjadi kaisar. Semua harapan sekarang ini hanya tertuju pada satu anak laki-laki, tidak lain tidak bukan adalah Pangeran Hisahito. Setiap langkah-langkahnya, mulai dari masuk sekolah, kegiatan sehari-hari, terus kemunculannya di publik, itu selalu jadi sorotan masyarakat. Di sisi lain, dukungan terus berdatangan untuk Putri Aiko. Banyak rakyat Jepang tuh yang lebih nyaman membayangkan kalau Putri Aiko sebagai kaisar perempuan pertama di era modern dibanding mempertaruhkan masa depan monarki hanya pada satu anak laki-laki. Jadi begitulah tadi gambaran monarki tertua di dunia hari ini. Sebuah garis keturunan yang konon turun dari Dewi Matahari, tapi kini terjebak di persimpangan antara tradisi dan modernitas. Di satu sisi ada Pangeran Hisahito yang saat ini memikul beban seluruh masa depan kekaisaran Jepang. Di sisi lain ada Putri Aiko, sosok yang cerdas dan populer, yang sebenarnya punya semua kemampuan untuk mewarisi tahta, kecuali satu. Dia adalah seorang perempuan.
Pertanyaannya sekarang, haruskah Jepang mempertahankan tradisi yang artinya memberikan beban pada satu orang anak laki-laki, atau sudah saatnya untuk membuka jalan bagi seorang kaisar perempuan yang justru bisa jadi penyelamat tradisi itu sendiri? Dan menarik ya kabar terbaru yang aku dengar tentang Pangeran Hisahito. Beberapa hari yang lalu Hisahito baru aja menerima upacara kedewasaan resminya di Istana Kekaisaran Tokyo. Dengan menggunakan busana tradisional dan menerima penghargaan tertinggi di Kekaisaran, dia kini secara simbolis dianggap siap menapaki peran sebagai pewaris. Nah, akhirnya selesai sudah cerita yang aku bawakan hari ini. Kalau menurut kalian, apakah Jepang harus tetap setia sama aturan yang sudah mereka pertahankan selama bertahun-tahun, bahkan ribuan tahun, atau sudah saatnya Jepang ini berani membuka kesempatan untuk Putri Aiko menjadi kaisar perempuan di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. I'll see you on my next video. Bye-bye!